Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya berada di sebuah puncak gunung di tepi laut lepas, tepatnya di Lombok Tengah, di pantai Tanjung Aan. Pada momen ini, marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah, seraya merenungi ciptaan-ciptaannya, mendadaburi ayat-ayatnya. Dengan demikian kita bisa memahami keagungan dan kekuasaannya. Tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang Ia ciptakan di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Semua itu tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi mengandung tujuan, yaitu untuk kemaslahatan makhluk-makhluknya, sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus membuktikan tentang keesaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Yang dimaksud dengan merenungi ayat-ayat Allah ialah melihatnya, merenungi manfaat-manfaatnya, sehingga menghasilkan sebuah keyakinan yang mendalam bahwa hanya Allah Azza wa Jalla saja zat satu-satunya yang menciptakan semua itu. Dialah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Dialah satu-satunya ilah yang berhak ditakuti, ditaati, dan hanya Dialah yang kita jadikan sebagai petunjuk, sebagai bukti keagungan dan kekuasaannya. Dia tidak menciptakan semua itu dengan sia-sia. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu, dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Saudara dan saudariku kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seorang Arab Badui pernah ditanya, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Maka orang Arab tersebut mengatakan, adanya bekas kaki menunjukkan ada orang yang telah lewat, dan adanya kotoran menunjukkan adanya unta, dan adanya alam semesta di jagat raya ini menunjukkan adanya Sang Pencipta. Cobalah kita merenungi keindahan alam semesta dan kerapian serta keteraturannya. Langit yang berawan dan ditegakkan tanpa tiang, lautan yang berombak yang Allah telah tundukkan bagi para nelayan. Kemudian gunung-gunung yang dijadikan sebagai pasak bagi bumi, sehingga bumi itu tidak bisa bergoncang.
Semua itu seharusnya dan sepatutnya semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwa semua itu hanya Allah yang mampu untuk menciptakan dan mengaturnya. Oleh karenanya, patut dan wajib bagi kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada selainnya. Dan di antara hikmah dan faedah dari merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui rekreasi ini adalah semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru setelah kita rekreasi akan semakin membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang